Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Setia Pembangunan Jember, kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kita sedang melakukan kuliah on the spot untuk memenuhi tugas dan kita membahas tentang penilaian kinerja. Di sini kita sedang bersama saya Muhammad Harsa Sarifki. Ya, jadi Bapak ini memiliki usaha yaitu Cafe Dede yang berdiri pada tahun berapa Bapak? Pada tahun 2018. Ya, pada tahun 2018. Jadi di sini kita sama-sama sharing Pak bagaimana kegiatan langsung di lapangan sama materi yang kita dapat di kampus. Yang pertama itu tentang penilaian kinerja, pengertiannya. Bisa dijelaskan? Jadi penilaian kinerja itu adalah suatu kesuksesan yang dimiliki oleh seorang pemilik perusahaan untuk mengevaluasi atau untuk memperbaiki karyawan. Tujuannya ya seperti tadi yang saya sampaikan barusan di pengertian, yaitu untuk mengevaluasi atau melihat kinerja karyawan supaya kedepannya itu usaha kita itu lebih baik depannya. Itu agar tidak terjadi penyimpangan dalam kinerja karyawan. Untuk Bapak sendiri, tujuan melakukan penilaian kinerja karyawan itu apa? Seperti apa? Ya, tujuannya ya untuk mengevaluasi bagaimana karyawan-karyawan tersebut itu menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi intinya sama ya, untuk mengevaluasi karyawan bisa jadi lebih baik lagi. Pemimpin kan sebelum melakukan penilaian kinerja pasti sebelumnya melakukan penyusunan terlebih dahulu. Kalau dari kami pelajari, yang pertama yaitu kita harus menggali tujuan usaha terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah menentukan desain yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat adalah melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan oleh atasan. Yang terakhir adalah hasil dari penilaian kinerja itu sendiri. Kalau dari Bapak, bagaimana cara Bapak untuk menyusun penilaian kinerja tersebut? Untuk awal mula pertama itu bagaimana, kan banyak anak-anak muda itu biasanya itu menongkrong di pinggir jalan, nongkrong di mana. Kan lebih baik nongkrong di sini. Yang telah saya tentukan, yang saya terapkan kalau di sini ya harus menggunakan sopan santun, terus sesuai dengan syariat dan tujuan saya di sini itu didirikannya itu begitu. Jadi Bapak membuat tujuan itu berdasarkan untuk mengontrol anak-anak muda ya, supaya lebih baik lagi. Jadi dalam penilaian kinerja ada beberapa macam metode. Contohnya, 1, memberikan gambaran standar terhadap pekerjaan. Kedua, membandingkan kinerja karyawan. Ketiga, meninjau langsung pada lokasi. Keempat, memberikan keterampilan dan pengetahuan. Kelima, memberikan evaluasi langsung terhadap kinerja sebelumnya. Jadi, menurut Bapak sendiri, metode apa yang digunakan dalam suatu usaha? Melihat langsung bagaimana kinerja dan karyawan dan perilaku karyawan di sini. Jadi metode yang digunakan itu adalah peninjauan langsung ke lapangan. Iya, peninjauan langsungnya. Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu Bapak, dalam penilaian kinerja itu yang tentunya pasti ada masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Nah, dari materi yang kami pelajari tentang masalah dalam penilaian kinerja, yaitu diantaranya terdapat skala peringkat, di mana penilaian skala peringkat ini yang dilakukan oleh manajer perusahaan, baik di level pemimpin maupun di level supervisor, yang tujuannya yaitu untuk kinerja. Dalam skala peringkat ini pastinya sangat rentan terhadap munculnya masalah-masalah, seperti halnya yaitu standar yang tidak jelas, adanya efek halo, kecenderungan terpusat, longgar atau tepat,
dan prasangka. Nah, menurut Bapak pribadi, bagaimana cara Bapak untuk menghindari masalah-masalah terhadap penilaian kinerja yang ada di perusahaan ini? Sebisa mungkin menilai dari susunan yang awal tadi. Jadi masalah yang kemungkinan terjadi sedikit. Jadi berdasarkan penyusunan yang awal dibuat tadi ya. Iya, sesuai dengan susunan awal tadi. Ya, agar masalahnya tidak terlalu banyak. Dalam penilaian kinerja bisa saja terjadi bias atau penyimpangan yang mempengaruhi keakuratan dalam penilaian kinerja tersebut. Nah, jadi bisa saja penilaian yang diberikan oleh pimpinan itu sesuai dengan kenyataan kinerja karyawan tersebut. Kalau dalam lapangan sendiri, apakah kejadian tersebut bisa saja terjadi atau mungkin bisa kita hindari? Melakukan penilaian yang adil dengan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Jadi intinya itu sama rata lah ya gitu. Supaya tidak ada kesalahpahaman antar karyawan ya. Iya, jadi secara adil. Jadi itulah kuliah on the spot dari kelompok 5 dengan narasumber yaitu Bapak Haris selaku pemilik dari Cafe Dede, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf bila kita atau kami mengganggu waktu Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.